Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis isu global tentang pengembangan SDM dalam Astacita keempat menuju Indonesia Emas 2045. Presentasi ini akan membahas isu strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, analisis prioritas masalah, hingga rekomendasi penyelesaian yang dapat mendukung terwujudnya SDM unggul Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Fatimah, Kantasina Ahmad Rizky, Indah Fitria, Muhammad Aksal Firdaus, dan Devi Widya Amalina. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan garis besar materi yang akan kami bawakan, yaitu analisis isu global dengan tema Astacita keempat Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan SDM atau sumber daya manusia. Pada analisis yang akan kami sampaikan ini, terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu latar belakang, environment scanning, analisis APKL, atau aktual problematik khalayak dan layak, fishbone analisis, rekomendasi, dan kesimpulan. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tantangan global saat ini mempengaruhi pembangunan SDM di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam pengembangan SDM. Melalui analisis yang dilakukan, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi aktual, akar permasalahan, serta langkah strategis yang dapat diterapkan guna mendukung tercapainya tujuan Astacita keempat, yaitu menciptakan SDM yang unggul, kompetitif, adaptif, dan berdaya saing di tingkat global. Next. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Astacita keempat Presiden Republik Indonesia mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan inklusivitas sosial. Menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada kapasitas intelektual dan produktivitas manusia. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI membuat setiap individu dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar mampu mengikuti perubahan zaman. Di sisi lain, persaingan global juga semakin terbuka sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penentu kemajuan suatu negara. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu strategis SDM. Yang pertama, dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian, yaitu adanya kesenjangan kompetensi atau skill gap, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri yang terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan sebagian tenaga kerja belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja secara optimal. Kemudian yang kedua, disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat turut mengubah pola dan kebutuhan tenaga kerja. Digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan menuntut SDM untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan kualitas sarana, prasarana, serta akses terhadap teknologi dan tenaga pendidik berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Selain itu, rendahnya kemampuan soft skill dan karakter sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Keterampilan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta integritas masih perlu diperkuat agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penguatan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penetapan isu prioritas dengan metode APKL. Untuk menentukan isu yang paling prioritas, dilakukan analisis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, khalayak, dan layak. Metode ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi dan relevansi setiap isu berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penilaian, isu kesenjangan kompetensi atau skill gap memperoleh skor tertinggi, yaitu di skor 20. Nilai tersebut menunjukkan bahwa isu ini sangat aktual, memiliki permasalahan yang nyata, berdampak luas terhadap masyarakat, serta layak untuk segera ditindaklanjuti. Sementara itu, isu disrupsi teknologi memperoleh skor senilai 18 yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga menjadi tantangan penting yang perlu diantisipasi melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan adaptasi SDM. Adapun isu ketimpangan akses pendidikan serta rendahnya soft skill dan karakter sumber daya manusia masing-masing memperoleh skor 16. Kedua isu tersebut tetap menjadi perhatian karena memiliki pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, meskipun tingkat prioritasnya berada di bawah dua isu sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis APKL tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kompetensi atau skill gap menjadi isu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang mampu menyelaraskan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman, agar tercipta sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing. Kesimpulannya, untuk skill gap mendapat skor tertinggi, yaitu 20. Isu paling aktual dan mendesak untuk diselesaikan. Next. Pada slide ini, kita akan membedah akar penyebab terjadinya masalah utama, yaitu masalah utamanya skill gap, yaitu tadi ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan real industri di masa kini. Tantangan kesenjangan kompetensi ini tidak bersumber dari satu faktor tunggal saja, melainkan interaksi kompleks dari sistem dan sistemis dari 6 aspek berikut. Yang pertama adalah pendidikan. Kurikulum belum relevan dan lambat disesuaikan dengan kebutuhan praktis dunia industri. Dampaknya adalah terjadi keterlambatan produksi materi ajar baru, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa atau mahasiswa di kelas seringkali ke dunia kerja. Yang kedua adalah sistem dan kebijakan. Kolaborasi nyata antar institusi pendidikan dengan pihak industri masih sangat minim. Dampaknya adalah kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk memaksa atau memfasilitasi terjadinya komunikasi dua arah yang intens antara penyedia tenaga kerja, sekolah atau kampus, dan pengguna tenaga kerja, perusahaan atau industri itu sendiri. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, budaya belajar sepanjang hayat, lifelong learning di masyarakat umum masih lemah. Dampaknya, banyak individu merasa proses belajar telah selesai setelah mereka mendapatkan ijazah formal. Padahal, dinamika industri menuntut pekerja untuk terus memperbarui pengetahuan mereka secara mandiri. Yang keempat yaitu SDM atau individu. Penguasaan keterampilan digital dan literasi teknologi modern masih tergolong rendah. Dampaknya banyak tenaga kerja lokal yang gagap teknologi atau gaptek atau hanya menguasai kemampuan digital tingkat dasar, sehingga kalah bersaing saat dihadapkan pada industri yang sudah berbasis digitalisasi tingkat tinggi. Yang kelima yaitu teknologi, adaptasi, dan penyerap terhadap perkembangan alat-alat teknologi baru berjalan lambat. Dampaknya infrastruktur pun adopsi teknologi di berbagai lini, termasuk di lembaga pelatihan atau pendidikan, tidak mampu mengejar laju inovasi teknologi global yang masif. Dan yang terakhir yaitu industri.
standar rekrutmen tidak transparan, serta inisiatif link dan match internal korporat massa. Dampaknya industri cenderung pasif menanti tenaga kerja yang siap pakai tanpa memberikan kontribusi balik berupa keterbukaan informasi mengenai standar kompetensi yang mereka butuhkan saat ini dan di masa depan. Lanjut dari analisis akar masalah pada slide sebelumnya, pada slide ini merumuskan dua strategi taktis untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, yaitu yang pertama link and match, sinkronisasi pendidikan dan kebutuhan industri melalui pemetaan kompetensi, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, dan pelibatan industri dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan. Yang kedua yaitu bisa dengan reskilling dan upskilling, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang sistematis, termasuk identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan berbasis digital, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan adaptasi yang efektif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci ketahanan nasional di tengah dinamika persaingan global yang semakin volatil. Dalam mencapai tujuan Asta Cita keempat, kita harus mengatasi isu kesenjangan kompetensi yang ada melalui strategi yang integratif dan berkelanjutan. Aparatur sipil negara memiliki peran penting sebagai agen perubahan dengan mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakan mereka. Sinergi kebijakan antar lembaga dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun fondasi peradaban yang berdaya saing. Dengan upaya yang terencana dan kolaboratif, Indonesia dapat menciptakan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan di kancah internasional, serta mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Isu global seperti transformasi digital, persaingan tenaga kerja, bonus demografi, dan perubahan pola kerja memberikan tantangan besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui Asta Cita keempat, pemerintah berupaya menyiapkan SDM Indonesia yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembangunan SDM menjadi hal penting karena kualitas manusia akan sangat menentukan kemajuan bangsa ke depannya. Sebagai ASN, profesionalisme dan kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan global, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada teman-teman semua. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata, kekurangan materi maupun hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku kelompok penyaji memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kecil 1. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.